is Natus Kinta. I'm a student in University of Mataram in third semester. And in today's video, I'm going to do a consecutive translation in which I will translate into English to Indonesia, and I will show you a news titled impact of 12% VAT in society, which we will see, and then I will pause for each segment that I will write my translation in this book, and I will read it to you what my translation was. So let's get started. Anda masih bersama kami di Metro Siang. Pemirsa, jadi apa dampak PPN 12% untuk masyarakat? Seberapa signifikan perbedaannya? Kalau dulu PPN-nya 11%, sekarang 12%. Kita akan ulas dalam fact check hari ini. Ini dia dampak PPN 12% untuk masyarakat. Okay, you still with us on the Metro Siang, viewers? So what is the impact of the 12% VAT on society, and how significant it is to the difference compared to when the VAT rate was 11%? Well, we will discuss it in today's fact check. Here are the impact of the 12% VAT on the public. Jadi pemirsa, dalam peraturan ini yang sudah disahkan oleh pemerintah Republik Indonesia, tarif PPN itu akan naik per 1 Januari 2025. Dulu per 1 April 2022 PPN kita adalah 11%, tapi sekarang nanti per Januari akan naik menjadi 12%. Ini sudah sesuai dengan aturan yang berlaku di Republik ini bahwa ambang batas yang paling bawah PPN itu paling rendah bisa 5% dan yang paling tinggi adalah 15%. Okay, so under the regulation initiated by the Indonesia government, the VAT rate will increase starting January 1st, 2025. Previously, on April 1st, 2022, our VAT was set at 11%, but as for January, it will increase to 12%. This is in line with the regulation in Indonesia, which states that the minimum VAT rate is 5% and the maximum is 15%. Nah, kita lihat pemirsa, apa saja yang tidak dikenakan PPN 12%. Ada beberapa yang tidak dikenakan pajak 12% PPN-nya, yakni adalah barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa pelayanan sosial, transportasi umum, jasa tenaga kerja, dan beberapa kegiatan ekspor. Ini juga sudah sesuai di dalam Undang-Undang HPP yang ada di negeri ini dan berlaku. Okay. Now, let's see which items are essential from the 12% VAT. Certain goods and services will not be subject to the 12% of VAT, including basic had to be subject, necessity, educational service, healthcare service, social service, public transportation, labor service, and certain export activity. This is in accordance with the Tax Regulation Harmonization Law or UU HPP in Indonesia. Jadi apa yang akan dikenakan objek pajak PPN 12%? Ini dia. Hanya ada beberapa ketentuan yang berlaku yang akan dikenakan pajak PPN 12%. Kalau tadi Anda lihat misalnya kebutuhan pokok, misalnya Anda akan makan ke restoran atau makan di hotel, itu tidak akan dikenakan PPN 12%. Yang diberlakukan PPN 12% adalah beberapa kriteria barang kena pajak atau yang biasa disingkat dengan BKP dan juga jasa kena pajak atau yang biasa disingkat dengan JKP. Apa saja barangnya? Kita lihat. Misalnya tas, pakaian, sepatu, produk otomotif, misalnya mobil listrik, motor, alat elektronik termasuk juga di dalamnya telepon genggam, kemudian pulsa telekomunikasi, perkakas, produk kecantikan, berikut kosmetik, kemudian jasa layanan streaming musik dan film. Biasanya kita sering nonton film di rumah, ada beberapa platform yang mungkin datang dari luar negeri pemirsa dan itu nanti akan dikenakan objek pajak PPN 12%. Okay, so what will be subject to the 12% of VAT? Only certain taxable goods, or as we know as BKP, and taxable service or JKP will be affected. For example, basic needs such as dining at the restaurant or hotel will not be taxed at 12%. However, taxable items including bags, clothing, shoes, automotive products such as car and electric vehicle, electronic, including mobile phone, telecommunication credit, tools, beauty product, cosmetic, and streaming service for music, ad films, especially those from international platforms.
Saya ajak Anda, kita lihat perbandingannya. Yang pertama, yang paling sederhana, yang setiap hari orang akan menggunakannya pemirsa adalah pulsa elektronik. Biasanya Anda membeli pulsa tahun ini pajaknya adalah 11%. Jika membeli pulsa 100.000 maka akan dikenakan pajak 11.000. Jadi Anda membayar pulsa tersebut 111.000. Nanti per Januari pajaknya akan bertambah 12% pemirsa. Jadi bayar tidak lagi 111.000 melainkan membayar pajaknya berikut dengan pulsanya adalah Rp112.000. Ini kalau seandainya satu kali beli. Sedangkan Anda bisa mengonsumsi pulsa elektronik ini, telekomunikasi bisa mungkin belanja pulsa 3 kali dalam 1 bulan. Maka Anda akan membayarkan yang sejumlah ini di Januari 2020. Okay, so let's take a simple example, electronic credit or for balance. Currently, if you purchase credit worth 100 rupiah, the tax is 11%, meaning you pay 111 rupiah. Starting in January, the tax will increase to 12%. So the total payment will be 112 rupiah. 112 rupiah. If you top up the 3 times amount, your standing on phone credit will increase accordingly. Selanjutnya kita lihat. Saya ambil contoh lain. Biasanya kalau membeli telepon genggam, range harga mungkin macam-macam pemirsa. 800.000 sampai 30 juta rupiah ada di Indonesia. Kita ambil contoh yang di tengah-tengah. Harga telepon genggamnya adalah 6 juta rupiah. Dulu membayar pajak 11% sampai dengan hari ini, jadi bayar pajaknya adalah 6.660.000 setelah pajak membayar handphone. Tapi nanti per 1 Januari 2025 akan naik pajaknya. PPN jadi 12%. Dari harga telepon genggam 6 juta maka akan dikenakan pajak sebesar Rp720.000. Jadi ada selisih perbedaan harga walaupun yang kita tahu adalah PPN ini naiknya 1% saja. Okay, another example is purchasing a mobile phone. Phone in Indonesia are prices for around 800 rupiah to 13 million rupiah. Taking an average price for 6 million rupiah under the current 11% of VAT. The tax is 600 rupiah, making the total price 6.600.000 rupiah. However, starting January 1, 2025, the VAT will increase total 12%, so the tax will be 720 rupiah, resulting in a total price of 6.720 rupiah. Although the increase is only 1%, it still impact prices. Apa dampaknya untuk masyarakat? Apa dampaknya untuk pengusaha? Kita lihat. Ini yang disampaikan oleh peneliti dari Lembaga Pengkajian Ekonomi Semeru, tanggal 16 bulan 11. Untuk pengusaha, pasti nanti akan mengurangi margin profit, pemirsa. Dan punya dampak ke karyawannya. Sedangkan untuk kita sebagai masyarakat yang menjadi konsumen juga akan ada dampaknya. Harga barang dan jasa bisa saja lebih meningkat. Dan ini menyebabkan biaya hidup masyarakat tentunya akan meningkat. Secara tidak langsung atau tanpa Anda sadari pasti akan meningkat. Untuk produk-produk yang dikenakan objek pajak PPN 12%. Nah. What does this mean for business and consumer? According to research by Sumeru, an economic research institute, business will reduce profit margins, potentially affecting their employee. For consumer, higher prices for goods and services subject to 12% VAT will likely increase living costs, either directly or indirectly. Selanjutnya kita lihat lagi, untuk apa sebenarnya pemerintah menaikkan pajak PPN ini jadi 12%? Jadi ini adalah beberapa alasan yang saya rangkum dari pernyataan yang disampaikan oleh Airlangga Hartarto yang mengatakan ini sebenarnya tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan negara yang berasal dari pajak. Kemudian untuk mengurangi ketergantungan luar negeri. Misalnya bisa jadi dari utang luar negeri ataupun kalau kita lihat nanti pada saat dikenakan PPN tentu orang akan berpikir lagi kalau seandainya mau impor barang. Kemudian ada penyesuaian dengan standar internasional. Karena di standar internasional jumlah PPN itu bisa paling tinggi ada di angka 15%, pemirsa. Okay, so what is the government raising VAT to 12%
12%. Based on statement for government official, the goal is to boost state revenue from taxes, reducing dependence on foreign loans, and align with international standard, where VAT rates can range up to 15%. Kita lihat di ASEAN bagaimana Indonesia. Sejauh ini adalah beberapa negara di ASEAN dengan PPN di negaranya masing-masing. Dari 2024 ini pemirsa, yang paling tinggi itu adalah Filipina. Filipina sudah menerapkan PPN 12% di negaranya. Dan nanti 2025 Indonesia juga akan ada di angka 12%. Kemudian kalau kita lihat lagi Vietnam, Kamboja 10%. Nah, Malaysia negara tetangga kita menerapkan 6-8% dengan berbagai kategori. Dan yang paling rendah, saya kutip, adalah Timor Leste. 2,5% tapi spesifik untuk pajak penjualan impor. Ini adalah rating PPN di ASEAN dan 2025 nanti Indonesia menduduki urutan tertinggi bersama dengan Filipina yang menerapkan pajak PPN 12% untuk masyarakatnya. Jadi itu tadi dampaknya untuk masyarakat pada saat nanti PPN 12% akan diberlakukan bulan Januari 2025 ini. Okay, so looking at the ASEAN as of 2024, the highest VAT rate is in Philippines, which has implemented 12%. In 2025, Indonesia will join Philippines at 12%. Vietnam and Cambodia apply at 10% VAT rate, while Malaysia imposed 6 to 8% based on categories. The lowest rate is in Timor-Leste at 2.5%, especially for import sales tax. In 2025, Indonesia will have one of the highest VAT rates in Asia, alongside the Philippines. So this is the overview of the impact of the 12% VAT, which will be implemented starting January 2025.